Baim, ini kan kamu sudah banyak Ya, sekali menyampaikan konten-konten kebaikan sebelum COVID, ya. Artinya bukan karena COVID, kemudian kamu ikut berbuat baik, tapi jauh hari sebelumnya kamu sudah melakukannya, ya, untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena aku ingat persis ada cerita tentang keluarga miskin di Banten yang kamu bantu. Nah, mungkin semua orang yang ada di sini yang nonton acara ini tidak sempat atau belum melihat, mendengar apa yang kamu lakukan. Itu ceritanya gimana? kalau yang Banten itu sih agak menarik ya. Jadi saya itu ada acara suatu TV lah, acara TV. Saya jadi hostnya dan tiba-tiba kita datengin lah dua keluarga itu. Saya gak kagetnya ketika, maaf nih ya, dari TV-nya ngasihnya sedikit. Tiba-tiba saya malah kasihan sendiri dan akhirnya saya selipin dari saya dan tiba-tiba setelah saya pulang malah kepikiran lagi mereka. Saya itu kadang-kadang orangnya sangat sensitif sih gitu loh, maksudnya terlalu sensitif terkadang. Akhirnya saya balik lagi ke sana dengan bilang ya, karena yang satu keluarga itu dia pindah-pindah sudah sekitar 7 kali 8 kali, dan kalau misalkan yang satu lagi itu dia rumahnya sudah nggak layak ya, nggak pakai keramik, pakai tanah liat segala. Terus habis itu kalau hujan bocor, bolong-bolong. Saya kerasa kalau hujan aja sih pas itu beceknya minta ampun. Jadi saya kesana lagi dan saya bilang sama dia, saya akan bangunin rumah ya buat kalian, saya bilang. Nah itu serunya itu, Mas Andi, itu adalah ketika saya mau pertama kali posting itu sebenarnya 2 tahun yang lalu. Iya, kenapa itu? Dan saya masih bergerombol di kepala saya antara ini postingan akan ria atau enggak ya, saya bilang. Karena takutnya akan jadi riak gitu loh, ininya semua itu masih bergerombol lah antara iya dan enggak. Akhirnya saya nggak tayangin. Saya nggak tayangin yang akhirnya saya tetap bikin. Saya beli tanahnya buat mereka. Habis itu saya bangun, itu prosesnya agak lama ya, sekitar 2 tahunan. Nah jadi yang paling menarik itu ketika itu saya malah posting yang lain dan akhirnya itu positif lah semua komennya, dan akhirnya saya berani untuk tayangin yang rumah itu. Akhirnya udah alhamdulillah baru 2 hari kemarin saya ke sana, nangis juga sih, bener nangis. Kenapa mereka nangis? yang terima kasih banget sama, nangis lah melihat mereka terima kasih, dan mereka nggak kepikiran sama sekali punya rumah yang punya istilahnya atas nama mereka sendiri. Kenapa saya melakukan ini semua? Karena saya itu percaya gitu loh. Dan di sini juga ada, menurut agama saya di Quran juga dibilang kalau misalkan saya berpikir kalau keluarga itu melakukan kebaikan di rumah itu kayak sholat, memberi makan ke anaknya, ataupun istirahat gimana, itu pahalanya sedikit akan ke kita. Jadi itu yang sangat saya percaya. Dan kenapa sampai sekarang saya juga gampang sekali untuk buatin orang apa atau enggak ngasih orang ini, karena saya tahu dari uang itu misalkan dia menjadi sesuatu, pasti sedikit pahalanya akan ada ke saya. Sama seperti kita buat masjid ya, sama persis itu cita-cita saya sih buat masjid dari dulu. Mau banget ketika saya misalkan sudah nggak ada di dunia ini, tapi tetap kita didoain sama orang-orang yang di masjid itu. Jadi saya sangat percaya dengan apa ada yang namanya akhirat, istilahnya pahala yang kita tabung, itu saya percaya banget, makanya saya ngelakuin ini semua. Nah, waktu bangun rumah 2 keluarga di Banten ini, uangnya uang Baim pribadi? Iya, uang saya pribadi, malah kaget. Kok mahal? Saya bilang, mana harus saya bilang nggak segitu waktu itu, masih ada di Banten. Oke, baik, menarik sekali ya, karena harusnya kalau mau cuma sebagai pencitraan dan ini cuma program televisi, harusnya udah berakhir di situ. Tapi hati kecil tampaknya nggak bisa dibohongin ya, bahwa ada sesuatu yang mengganjal sebelum kita betul-betul membantu keluarga tersebut. Ini hal yang juga aku baru dengar dan menurut aku positif sekali, Baim. Terima kasih untuk itu. Nah, kalau aku dengarkan Baim juga punya gerakan berbagi masker, bahkan puluhan juta masker. Nah, itu bisa cerita itu? Ada yang bilang banyak spekulasi, malah yang ditonjolin kalau misalkan 15 miliar itu uang saya. Jadi terkadang bukannya maskernya gratisnya buat kita
satu Indonesia yang digemborkan, tapi 15 miliar ya gitu loh. Dan Iya. saya juga mau bilang kalau misalkan saya haus ujian juga pasti saya akan diemin gitu ya. Cuman kalau saya bilang itu bukan uang saya bilang itu adalah uang dari orang yang saya bilang malaikat yang tidak mau disebutkan namanya ya. Sampai sekarang masih berjalan ya, alhamdulillah sudah sekitar 4-5 juta masker yang dibagiin, dan terkadang juga orang gratis juga masih istilahnya kita dibully, mana nih maskernya, kok nggak nyampe-nyampe, bohong ya. Saya kadang sedih benar. Kok kita ngelakuin semuanya dengan sukarela, yang nganter juga nggak dibayar, kita juga udah keluar uang, tapi kok masih diginiin ya. Terkadang juga sedih sih, cuman ya memang keadaannya seperti itu. Saya juga kadang-kadang juga ya sudah deh. Cuman saya senangnya kenapa ini berjalan. Saya mau memang COVID-19 ini selesai cepat ya, apalagi untuk Indonesia. Tapi dengan kita memakai masker keluar aja udah istilahnya membantu banget kok, malah bisa katanya memberhentikan dengan adanya wabah penyakit corona ini. Benar. Dengan apa yang Mbak Em lakukan, bisakah sampaikan sesuatu kepada penonton Kick Andy? Karena tidak semua anak muda seusia Mbak Em ini sudah punya panggilan yang kuat untuk membantu sesama. Sama kok, sama dengan apa yang pernah dipertanyakan sama Nabi Muhammad dulu, kalau memang siapa orang paling pintar di dunia lah, siapa orang paling pintar, dan dia bilang orang yang mengingat kematian dalam 5 hingga 6 kali dalam sehari. Dan apalagi kemarin itu ada 3 orang ya yang menurut saya itu sangat berpengaruh di kehidupan saya. Maksudnya Ashraf sudah meninggalkan kita tiba-tiba, habis itu ada Kobe Bryant yang dia, habis itu mama saya. Jadi terkadang memang kita nggak hidup buat di sini kok gitu loh, kita hidup buat di akhirat. Berpulangnya teman saya Ashraf itu sangat tiba-tiba sekali, dan kita nggak tahu ya amal ibadahnya seperti apa. Mudah-mudahan juga saya berdoa banget semuanya dihapuskan segala dosanya dan amal ibadahnya diterima. Cuman di situ pelajarannya sangat kental sekali ya, kalau memang ibadah itu nggak bisa ditunda-tunda sama sekali. Dan terakhir kalau misalkan mama saya, kalau Kobi ya, saya belajar mengenai keluarga lah, gimana caranya sibuk-sibuknya apapun kita, saya harus mikirin keluarga. Tapi kalau mama, waduh, mama saya itu, saya mau meninggal seperti dia. Kenapa? Kenapa? Jadi benar-benar di keadaan. Saya ingat banget ketika saya masuk ke yang kuburnya itu, saya bertiga sama kakak saya. Tiba-tiba pas disuruh azan itu, tiba-tiba saya disuruh azan, dan saya baru tahu kalau di situ itu nggak boleh nangis. Saya kaget, waduh, sedangkan kita harus azan di sebelah kupingnya mama. Saya udah pikiran pasti nangis ini, saya nggak mungkin enggak. Cuman kata orang jangan nangis ya, karena nggak boleh, Pak Mali. Akhirnya ya udah saya azan, dan nggak ada perasaan mau nangis sedikit pun di situ. Dan yang bikin seperti itu adalah ibu saya. Saya nggak pernah ngerasa dari awal dia meninggal, menghembuskan nafas terakhir itu, nggak pernah saya itu nangis, walaupun saya mau banget nangis. Sama seperti papa saya. Dan dia seperti kayak mama saya itu mempercayakan diri saya sekarang. Mama itu ada di tempat yang indah, Mbak In, jangan dinangisin. Benar-benar di tempat yang indah, jadi kamu nggak pantas untuk nangis, malah seharusnya kamu melihat mama, apa yang mama lakuin itu supaya kamu seperti ini. Dan meninggalnya di hari Jumat juga. Jadi buat saya itu adalah komplit, buat saya itu benar-benar istilahnya saya mau banget seperti itu. Dan sampai sekarang juga saya, iya, kalau pesan buat semua orang ya sangat simpel sekali, benar-benar berpikiran buat akhirat. Kalau dunia itu kita ada di paling bottom atau nggak gimana, kamu pasti akan indah ke sana. Kenapa? Kalau kamu sabar, ada yang indah di depan kamu. Ini dunia mau bohongan semua, beneran. Oke, menarik ya. Berbuat baik karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita ya. Jadi tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Baik, Betul. Mbak Em, thank you banget, terima kasih banget. Sama-sama. Ya sudah berbagi cerita inspirasi di acara Kick Andy. Doa kami selalu untukmu, untuk Paula, untuk keluarga. Terima karena kasih. senang sekali lihat ada generasi muda yang berbuat baik bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Sukses ya Mbak Em, ditunggu kreasi-kreasi berikutnya, ditunggu kebaikan-kebaikan berikutnya.